pagi Pak David. Selamat pagi Ibu Christine. Selamat pagi juga. Apa kabar Pak David? Luar biasa Ibu, tapi sedikit galau. Sedikit galau. Oke. Nah, Uh, kita bertemu kembali setelah liburan panjang. ya Tapi Ibu. omong-omong, ada apa ya tadi Pak David mencari saya di kelas? Apakah ada sesuatu yang ingin Pak David omongkan atau ingin Pak David sampaikan? Baik Ibu, makanya tadi waktu ditanya kabar saya bilang baik tapi sedikit galau ini Ibu. Iya. Galaunya itu menyangkut ini Ibu, saya punya masalah sedikit dalam kelas. Ada seorang siswa di kelas saya Ibu, dia ini malas ke sekolah. Kehadirannya itu dalam sebulan itu bisa setengah dari jumlah hari jam pelajaran. Jadi ini yang buat saya galau. Saya sudah berusaha coba dekati dia di kelas, tapi sama hasilnya nihil. Ini yang saya butuh arahan sedikit dari Ibu supaya saya bisa menemukan cara yang baik untuk mengatasi anak ini, Ibu. Oh, begitu. Jadi anak Pak David itu ah, malas ke sekolah. Iya, Terus kehadirannya dalam satu minggu itu hanya separuh saja. betul Jadi Ibu. ah, apa yang ingin didapat dari nanti percakapan kita ini? Yang saya mau itu bagaimana supaya nanti saya bisa menemukan cara yang baik atau cara yang ampuh kalau bisa, supaya saya bisa memberi semangat yang baru kepada anak ini dan mengetahui keadaan yang sebenarnya apa yang terjadi dengan anak ini, Ibu. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, cara ampuh seperti apa yang Pak David sudah lakukan? Ah, Menurut saya yang pertama itu melakukan pendekatan lebih individual kepada anak itu dulu. Terus mencoba menghubungi orang tua. Terus kalau bisa berkunjunglah ke rumah anak itu. Lebih pasti memastikan apa alasan penyebab. Itu yang menurut saya yang paling bagus. Tapi akhir-akhir selama ini saya cuma batas sekedar melakukan pendekatan personal saja, Ibu. Jadi, cara-cara pendekatan sudah dilakukan, setelah itu sudah berkunjung ke rumah, setelah itu uh, datang datang ke rumah, sudah membuat pendekatan, tetapi hasilnya yang Pak David dapat masih sama saja. Iya, Ibu. Jadi kira-kira Pak David ingin mencoba cara yang lain atau tidak? Ah, Kepingin sih coba cara yang lain. Ingin mencoba cara yang seperti apa? Ah, Bisa bersama teman-temannya di saat jam istirahat, berkunjung secara surprise, Oh kejutan. iya. Karena kalau menyampaikan informasi duluan nanti sama anaknya tidak ada. Tapi coba dengan cara memberikan kejutan, berkunjung secara tiba-tiba. Oke, caranya Pak David ini sepertinya bagus karena memberikan kejutan untuk anak tersebut karena yang datang bukan Pak David sendiri tetapi satu kelas semua datang. Otomatis Ya, kalau ketika satu kelas datang dia akan merasa diperhatikan. Dia akan iya betul. merasa bukan saja Pak Guru yang perhatikan tetapi semua teman-teman dia pasti merasakan. Mungkin ide yang ini ide yang perlu untuk dicoba. Kira-kira kapan Pak David mau mencoba cara yang ini?
Rencana saya bulan depan Ibu, kalau bisa di awal-awal bulan. Kalau bulan depan itu, yang pastinya kapan? Bisa di awal bulan di tanggal 2 atau 3 begitu Ibu. Itu yang menurut saya pas. Oke, tadi kan Pak David sudah bilang akan pergi berkunjung bersama anak-anak. Eee, Kira-kira kapan Pak David akan berbicara dengan anak-anak satu kelas itu supaya sepakat bisa pergi sama-sama? Eee, Mungkin di akhir bulan ini saya bicarakan menyusun strategi dan rencana bersama anak-anak supaya kami bisa secepatnya di awal bulan bisa berkunjung bersama. Oke, bisa berkunjung bersama. Eee, seperti yang tadi Pak David bilang berkunjung memberikan surprise. Oke, kira-kira, eee, tadi sudah bilang, akan dilaksanakan pada bulan depan tanggal 2, yang itu sudah pasti. Apakah, menurut Pak David dari percakapan kita siang hari ini, Pak David menemukan solusi dari percakapan ini? Atau dari percakapan ini, apa yang Pak David dapatkan? Ah, ini ya Ibu saya kayaknya dapat ide baru. Selama Ya, ini kan ide ini kan saya pendam saya, tapi dari percakapan ini saya menemukan ide baru. Dan ternyata betul, mendingan saya eksekusi yang saya pikirkan ini bersama anak-anak daripada hanya di pikiran. Jadi yang saya dapatkan sebaiknya secepatnya saya bertindak untuk melakukan pendekatan yang lebih surprise lagi kepada anak ini, Ibu. ya, ini cara, berkunjung bukan saja Pak David, tapi satu kelas. Mungkin memberikan dia, sentuhan, dia merasa diperhatikan sekali, jadi mungkin dengan cara yang seperti ini, dia tergerak hatinya, merasa untuk bisa kembali ke sekolah. Oke, mungkin, eee, dari percakapan ini, semoga, ide yang sudah Pak David dapatkan ini, bisa membantu anak ini sehingga setelah berkunjung ke rumah dia, bisa membuahkan hasil yang baik. Baik, terima kasih Ibu atas coach yang diberikan luar biasa. Saya rasa termotivasi dan saya siap untuk melakukannya. Halo Ibu Christine, Halo juga Pak David, selamat sore, apa kabar? selamat sore juga, kabar saya baik, tapi tidak baik-baik amat. Oh iya, baik baik. Senang sekali ya bisa bertemu kembali, mengajak ngobrol begini. Ini saya mau tanya dulu, kira-kira apa nih rencana kita untuk berbincang kali ini? Soalnya kayaknya saya lihat ada sesuatu yang perlu disampaikan ini. Iya, baik Pak David. Eee, saya punya anak wali, dia Mhm. ini, memiliki perilaku yang kurang baik. Dia suka ganggu teman, tidak mau belajar. Jadi, saya ingin sharing, minta pendapat dari Pak, siapa tahu, bisa menemukan solusi supaya murid saya ini bisa memiliki sikap yang baik, lalu bisa menghormati dan menghargai teman, dan dia juga mau belajar dengan rajin. Semoga dengan percakapan kita ini, mungkin Pak David bisa memberikan ide untuk saya. Oh, iya iya, baik baik baik. Kalau begitu apa yang Ibu mau harap dari kita ini? Selain ide? Saya harap supaya anak ini dia bisa punya sikap yang baik, dia bisa menghormati dan menghargai teman-teman dia. Oh, baik. Nah, kalau begitu Ibu, kira-kira menurut Ibu,
anak-anak yang baik itu seperti apa? Yang saling menghargai Ah, teman, menghargai guru, dan dia menjadi anaknya pokoknya anak yang baik itu menurut Ibu kriterianya seperti apa? kalau menurut saya, kriterianya itu tidak ganggu teman saat belajar, terus bisa saling menghargai antar sesama teman, terus, punya rasa empati yang tinggi terhadap teman, tidak mengejek teman, itu menurut saya. Kalau begitu, dari kriteria indikator Ibu sampaikan tadi, apakah ada cara untuk Ibu bisa membimbing anak seperti itu? Kayaknya ada ini. Apa coba? Mungkin saya yang pertama akan melakukan pendekatan dengan Mhm, mereka. ya, Setelah itu pendekatan, secara personal, secara pribadi. Saya akan panggil dia, setelah itu memberi, berbicara dengan dia, mmm, bertanya apa yang dia inginkan. Setelah itu mungkin saya akan, membuat kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan kelas dengan mereka, sehingga ada aturan-aturan, di situ yang, mereka yakini, sehingga mungkin dengan kesepakatan kelas itu mereka mungkin tidak tidak saling mengganggu lagi, saling menghargai, bisa mhm. memiliki disiplin yang tinggi, dengan adanya kesepakatan itu. Terus yang ketiga mungkin, saya akan bercerita kepada mereka tentang, manfaat, dari kebaikan, apa gunanya kalau seseorang itu berbuat baik, mempunyai nilai-nilai yang baik dalam kehidupan itu seperti apa. Mungkin saya akan menceritakan kepada mereka supaya mereka pun bisa memahami itu. Mungkin saya akan melakukan ketiga hal ini. Oke baik, Ibu, nah saya mau tanya lagi dulu, kira-kira dari ketiga hal baik ini, kira-kira kapan Ibu mau mencobanya? Ah, saya akan mencoba ini mungkin minggu depan saat pertemuan dengan mereka. Pertemuan pelajaran mungkin saya akan menggunakan 1 jam untuk, membuat kesepakatan kelas dengan mereka secara bersama. Baik, seandainya kalau tiba-tiba dalam, eee, waktu yang Ibu tentukan, bisa-bisa saja Ibu lupa atau tanpa sadar karena kesibukan, lupa akan hal yang tadi sudah di waktu yang telah ditentukan tadi. Kira-kira ada tidak teman guru atau murid atau siapa saja yang bisa mengingatkan kembali Ibu? Ah, kalau teman guru ada, tetapi saya tidak yakin bahwa mereka juga pasti nanti akan mengingatkan saya karena mereka juga pasti Mhm. memiliki pekerjaan yang banyak, memiliki kesibukannya mereka. Jadi mungkin, lebih baik saya akan membuat alarm di HP saya, supaya pada tanggal tersebut ketika di pagi hari saya sudah diingatkan untuk sebentar di sekolah bisa membuat kesepakatan kelas. Oke, baik. Salut. Kalau begitu berarti siap ya Ibu ya, di minggu depan Ibu mencoba membuat kesepakatan kelas bersama teman-teman bersama anak-anak, supaya meyakinkan anak-anak yang lain, anak-anak yang tadi Ibu sebutkan yang tidak mau menyayangi teman, Ibu buat dengan cara yang demikian, dan seandainya dilupa, Ibu pasti harus menggunakan alarm untuk mengingatkannya. Nah Ibu, saya mau tanya lagi, kira-kira dari perbincangan kita kali ini, apa yang Ibu dapatkan? Eee, saya, dari perbincangan ini, saya mendapat solusi bagaimana, menghadapi perilaku anak yang kurang baik, perilaku anak yang suka mengganggu teman, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas bersama, sehingga
ada nilai-nilai positif di situ yang mereka yakini, sehingga, nilai-nilai itu bisa menuntun mereka untuk berperilaku atau bersikap lebih baik lagi. Jadi, dengan adanya kesepakatan ini mungkin bisa sekali membantu saya, sehingga mereka pun mulai belajar untuk menghargai teman, tidak mengganggu, teman saat belajar, tidak mengejek teman, bisa menghargai teman walaupun mereka berbeda, tetapi bisa saling menghormati dan menghargai, karena sudah ada kesepakatan ini. Baik, luar biasa Ibu. Oke, kita akhiri dulu percakapan kita. Nanti saya tunggu pertemuan kita kali berikut. Saya mau dengar hasilnya seperti apa. Oke, baik. Terima kasih Pak David. Pasti saya akan melakukan ini. Terima kasih sudah mau mendengar keluhan saya, dan bersama-sama saya, mendapatkan ide atau solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Sekali lagi terima kasih Pak David. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga sudah mau menjadikan saya mitra yang baik. Terima kasih Ibu. Selamat sore. Oke, selamat sore juga.